di tengah krisis ini, ketidakkawanan sosial sebuah bangsa besar bernama Indonesia itu diuji. Budaya kita kemudian yang budaya otentik, budaya asli, kemudian semakin tenggelam. Demokrasi ini adalah anak pungut. Silakan baca lagi gagasan Bung Karno dalam risalah. Politik sekali lagi penting, tapi memperbaiki bangsa ini jauh lebih penting. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di catatan otentik Rinaldi. Kali ini kita sudah tidak terasa hampir 2 bulan kita dikurung di rumah. Kemudian tak terasa juga kemudian udah 1 minggu kita berpuasa bagi kaum muslimin. Sudah banyak yang berbeda. Tahun lalu kemudian kita ke masjid, tahun lalu kemudian kita tarawih bersama. Hari ini kemudian dengan kondisi COVID-19 ini kita terkurung di rumah sendiri. Maka kemudian dalam catatan otentik kali ini saya kemudian tak selalu menggagas pikiran, kemudian membaca kenapa kemudian COVID ini seakan-akan tidak ada ujung dan tanpa kepastian kapan akan berakhir. Maka dalam catatan otentik kali ini, saya mengingatkan kita, betul di beberapa daerah kita sudah PSBB. Kemudian di beberapa daerah kita juga sudah melakukan lockdown oleh masyarakat secara mandiri. Maka ada sebuah video yang dikeluarkan oleh program studi ilmu komunikasi FISIP UNAN yang menarik oleh Dr. Emmanuel Chatra. Apa yang menarik adalah gagasan beliau tentang bagaimana kemandirian bangsa, partisipasi masyarakat dalam menangani COVID ini menjadi penting. Bagaimana terlibatannya RT, RW. Maka dari gagasan ini saya katakan COVID ini tidak bisa kemudian penanganan COVID ini tidak bisa kemudian kita hanya serahkan kepada pemerintah. Kita serahkan kepada aparat. Kita sudah melihat pemerintah dan aparat berjibaku 2 bulan terakhir, terutama Satpol PP, Dinas Perhubungan, TNI, Polri, tenaga terutama yang paling terdepan adalah tenaga kesehatan. Sekarang yang jadi penting adalah bagaimana ada kesadaran sebagai sebuah bangsa, sebagai seorang pribadi. Kita menjaga diri kita dan keluarga kita. Kalau kita orang Islam ingat ayat Al-Quran. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Saya kemudian ngambil, jagalah dirimu, kita, diri sendiri, dan keluarga kita dari COVID. Hari ini kemudian caranya bagaimana? Semua masyarakat harus terlibat. Kalau kemudian almarhum Jenderal Al-Nasution kemudian mengenalkan perang rakyat semesta, perang COVID ini harus menjadi perang rakyat. Kenapa? Karena korbannya adalah rakyat. Rakyat harus terlibat bahu-membahu. Kalau hari ini masih PSBB, kemudian masih ada yang engkar, masih kemudian ada menganggap penyakit ini tidak berbahaya. Mungkin untuk saudara tidak berbahaya. Tetapi ketika saudara akan Anda zalim pada orang lain, karena Anda tanpa sadar, kemudian menularkan penyakit itu kepada orang lain. Semakin banyak yang keras kepala, semakin banyak yang tidak sadar menjaga dirinya, maka semakin terbuka pintu lebar peluang bahwa semakin banyak orang yang kena COVID-19. Kita sudah 2 bulan di rumah, masuk penjara di rumah sendiri. Kita di rumah stay at home. Paling keluar hanya membeli kebutuhan sesuai dengan yang diizinkan oleh pemerintah. Maka kemudian menjadi menarik gagasan bagaimana keterlibatan semua rakyat terlibat. Ini menjadi catatan kita. Setelah era reformasi kita sampai sangat individualis. Masyarakat komunal, sekarang masyarakat harus digerakkan aktif dari RT, RW, jorong, nagari, desa untuk terlibat dalam perang ini. Perang ini adalah perang kita. Kalau kemudian kita lengah, yang terjadi adalah bangsa ini bisa punah. Banyak orang akan sakit.
Dan kita tahu fasilitas rumah sakit kita belum siap untuk menampung jumlah korban yang ribuan. Agar bangsa ini selamat, agar diri kita selamat, jaga diri masing-masing. Kalau kata ayat, jaga mulai dari diri sendiri, kemudian mulai dari hari ini. Dan jaga dari keluarga. Maka kemudian dalam kasus ini introspeksi kita. Ternyata kita sudah kehilangan nilai-nilai keindonesiaan, yaitu gotong royong. Sebagaimana diagung-agungkan Bung Karno. Betul, sekarang banyak yang terjun langsung berpartisipasi menyediakan masker, APD, makanan, beras bagi masyarakat yang terdampak COVID. Tapi yang perlu kita galang hari ini adalah solidaritas dan kesetiakawanan sosial. Bagaimana kemudian kita bersama menjaga diri masing-masing dan keluarga masing-masing agar COVID ini segera engah dari bangsa ini dan dari tanah Republik ini. Kalau kita hanya berharap dan serahkan ke pemerintah, pemerintah hanya akan mengimbau, akan menindak tegas. Tetapi kalau kesadaran tidak ada, maka COVID ini akan menjadi bahaya dan ancaman besar terhadap bangsa ini. Kita berharap jangan sampai Lebaran Idul Fitri nanti COVID ini masih ada. Kalau kita masing-masing di rumah kemudian saling jaga 21 hari ke depan. Kalau kita jaga diri masing-masing, saya yakin COVID ini akan menurun grafiknya, akan hilang dari negara Republik Indonesia. Wabah ini akan segera berlalu. Harapan kita itu. Tapi itu butuh kesadaran otentik. Butuh kultural. Kesadaran kultural yang identik. Mari kita bergandengan tangan bersama. Dalam arti kerjasama, bukan bergandengan arti salam atau merangkul. Tapi bahu-membahu, saling mengingatkan, saling menjaga diri masing-masing, daerah masing-masing. Kalau misalnya daerah A menjaga, daerah B tidak menjaga, ya ketika orang B masuk ke A akan terpapar. Maka kalau semua masyarakat menjaga, semua masyarakat menganggap ini ancaman, dan semua masyarakat sadar, COVID akan segera berlalu. Kita harus optimis. Untuk itu, mari kita bangkitkan kesadaran kultural yang ada di bangsa ini, bahu-membahu, gotong royong, secara mandiri membentuk posko-posko mandiri relawan COVID yang sudah ada di beberapa daerah untuk menjaga daerah masing-masing, sehingga kalau semua daerah menjaga daerahnya masing-masing, sebagaimana dulu perang gerilya, bagaimana perang rakyat semesta, setiap masyarakat menjaga, maka insya Allah perperangan ini akan kita menangkan. Yuk kita jaga diri kita agar orang lain tidak terpapar oleh kita. Kita jaga keluarga kita agar bangsa ini selamat. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.